Di mana-mana di seluruh Pondok Gede ya, karena saya orang Pondok Gede. Jadi kalau Pondok Gede lagi 17 Agustusan, saya dipanggil. Ibu Hajah Eli Dahlia merupakan sosok penari yang sangat dikenal oleh warga Pondok Gede di era tahun 80-an. Ia belajar menari langsung bersama seniman tari Sunda Gugum Gumbira di Sanggar Tari Gatot Sunyoto. Aktivitas menari serta aktivitasnya di berbagai kegiatan seni dan olahraga di era itu membuat kondisi tubuhnya sampai sekarang masih sehat. Berbagai aktivitas masih bisa ia lakukan, seperti mengendarai sepeda motor maupun mengendarai mobil sendiri. Akan tetapi, kini Hajah Eli Dahlia tidak lagi beraktivitas sebagai seorang seniman tari. Jadi, apakah kegiatan Hajah Eli Dahlia sekarang? Silakan simak video ini sampai selesai. Saya menari dari SD ya. Saya dari SD kelas 3 udah menari tari Jawa waktu itu. Terus pas gitu saya SD kelas 6 sampai ke SMP saya menari Serampang 12, Patah 9. Nah terus setelah saya keluar, saya berumah tangga, saya masuk di tari Jaipongan di bawah pimpinan Gugum Gumbira. Itu tahun 82 kalau nggak salah, tahun 82 saya menari Jaipongan, dan dicampur saya juga ikut tari Apong di Jakarta gitu. Nah terus dan menari itu memang dikembangkan, saya tampil di Pasar Seni Ancol. Nah terus di mana-mana di seluruh Pondok Gede ya, karena saya orang Pondok Gede. Jadi kalau Pondok Gede lagi 17 Agustusan, saya dipanggil gitu untuk menari Jaipongan. Sampai ke daerah Bekasi juga gitu, saya dipanggil untuk menari Jaipongan. Tapi kalau menari Yapong karena nggak bisa sendiri kan, harus berame-rame gitu. Jadi kalau itu sih cuma di ini aja, di Jakarta aja gitu. Kalau ada grup-grup tari Yapong. Tapi kalau Jaipongan kan sering tampil sendiri saya gitu. Jadi enggak grup kalau tari Jaipongan. Itu terutama 17 Agustusan seluruh Pondok Gede itu saya dipanggil gitu. Sampai di Bekasi juga gitu. Saya di kantor Bupati Bekasi pernah saya di situ. Saya disuruh sama suami saya, Haji Jairudin itu, karena dia kan bagian PPAT di kecamatan. Waktu itu diminta sama Pak Camat Dimiati. Ya, memang waktu itu saya pernah lihat Bu Eli nyanyi di TVRI acara Gambus malam Jumat. Setiap malam Jumat sering nyanyi sambil nari kasidahan gitu. Gambus. Oh, berarti tahun 80-an ya. Oke, bagus. Bagus ya, bagus. Bagus lah, bagus. Bagus ya. Saya Ibu Supriyati, lebih dikenal lagi dengan Ibu Sunarso, berkawan dengan Ibu Hajah Eli Dahlia sejak saya masih muda, karena beliau aktif di kecamatan dan saya pun alhamdulillah aktif di kecamatan. Saya mengetahui memang dia pandai menari dan pandai main qosidah serta penyanyi dangdut. Di samping itu orangnya aktif, pintar olahraga, pintar nyanyi. Saya termasuk teman dekatnya Bu Haji Eli. Dia orangnya memang baik, sosialisasinya pun baik, orangnya ramah, tidak pelit, dan saya tempat curhat antara saya dan Bu Haji Eli. Kayaknya itu yang saya tahu. Sampai sekarang pun saya masih suka berkawan dan bertemu dengan Bu Haji Eli. Kesenian itu karena saya nggak teruskan, karena saya kesatu saya usia sudah di atas 30 tahun ya. Kedua terus saya kan karena saya juga buka salon ya, saya buka salon, saya
rias pengantin gitu. Jadi diteruskan sama itu. Rias pengantin itu juga nggak diteruskan lagi sampai tahun 90. Saya udah nggak buka salon lagi dan nggak rias pengantin lagi. Terus dilanjutkan saya kursus dakwah gitu. Saya kursus dakwah di Al-Ma'ruf di Cibubur, saya kursus dakwah itu saya kembangkan sampai sekarang. Kalau dari pas kursus itu langsung saya ada pengajian ke sana kemari saya datang ke sana kemari, dan saya juga suka diundang ke sana kemari dari pengajian. Nah, itu yang saya tekuni sampai sekarang, karena saya udah tua ya. Jadi sekarang saya lebih ini ke pengajian gitu. Jadi pengajian di mana aja. Itu karena saya juga kan ada guru saya Ustazah Rokoya. Jadi setiap ada maulid di mana aja selalu saya diajak sama dia untuk pendamping dia gitu. Sampai saat ini, dan besok juga saya rencananya tanggal 20 saya mau keliling Jakarta ke rumah ustazah, rumah mualim, dan dilanjutkan ke Bogor Empang. Itu sudah rutin setiap tahun, setiap bulan Roah mau penutupan ngaji dan mau puasa. Itu yang saya lakukan sampai saat ini begitu. Jadi yang acara itu karena anak saya juga satu pun nggak ada yang nurunin itu, baik bidang tari, salon, kecantikan apapun juga nggak ada yang nurunin anak saya. Jadi cuma saya aja. Dan sekarang saya tutup. Sekarang saya di khusus di pengajian aja sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda. Saya anak ketiga dari Bu Haja Eli Dahlia. Saya di sini sebagai saksi untuk menyampaikan bahwa ibu saya memang dulu pernah terjun ke dunia seni tari. Salah satunya yaitu seni tari dari daerah Betawi. Dan yang paling jago dan terkenalnya dia itu narinya tuh nari jaipong. Waktu saya kecil dulu sekitar SD kelas 4, kelas 3, kelas 4, 5 gitu, itu beliau tuh menurunkan ke saya gitu, ngajarin nari gitu. Cuma memang saya dasarnya orangnya pemalu, jadi kalau untuk ikut lomba-lomba saya emang belum berani. Tapi beliau tuh gregetan gitu kalau misalnya, jadi kayaknya saya harus bisa nari. Itu banyak tuh sebenarnya ya foto-foto mama tuh nari pentas, dapat penghargaan, bahkan ada foto dengan Ibu Tin Soeharto. Itu kita tuh pajang gitu di ruang tamu. Cuma mungkin karena kita tuh memang sudah pindah-pindah rumah, udah nggak ada gitu, udah hilang gitu kan, udah lama juga gitu. Foto saya kecil aja juga hilang. Jadi sayang sekali memang foto-foto itu nggak ada gitu. Tapi saya memang benar ibu saya itu aktif sekali dalam bidang seni, terutama seni tari dan seni suara. Sampai sekarang pun untuk kalau seni suara masih ada sisa-sisa, suka dipanggil untuk ngisi suara nyanyi. Tapi kalau menari mungkin karena udah tua ya, jadi menari ya nggak segerakan menari, paling goyang-goyang dikit aja. Tapi memang luasnya itu masih kelihatan mantan penari. Ya segitu aja. Ya mungkin kalau ada fotonya bisa lebih menguatkan ya, untuk diberitahukan kalau ibu saya memang pernah menjadi penari. Kalau dulu saya menari di Pondok Gede karena nggak ada saingan ya.
Jadi kayaknya tuh dulu Pondok Gede tuh masih awam, masih penduduk khusus Pondok Gede. Jadi saya tuh istilah kata terkenal di Pondok Gede gitu ya. Bahkan ke Bekasi juga saya pernah saya menari sampai ke Tambun tuh, ke Toyogiri, saya pernah menari di sana. Kalau pengalamannya beda sama sekarang ya. Kalau sekarang karena banyak saingan, sekarang jarang orang, kalau bukannya ngetok bener sekarang nggak terkenal. Kalau dulu saya karena penduduk asli Pondok Gede, terus lagi pula banyak di Pondok Gede orang Pondok Gede asli gitu, jadi belum campur-campuran ke orang-orang lain. Jadi walaupun saya cuma begitu aja saya terkenal gitu. Tapi kalau sekarang sih ya karena banyak saingan ya di Pondok Gede juga kan. Sekarang kan udah banyak ini apa namanya tuh yang itu tari apa tuh sekarang, sanggar tari sekarang banyak di Pondok Gede. Olahraga seperti pencaksilat, taekwondo di Pondok Gede kan udah banyak. Dulu juga saya ikut taekwondo, saya ikut. Cuma saya emang nggak sampai lanjut ya, sampai terakhir saya ujian di puncak tuh, itu saya ambil ban coklat kalau nggak salah, kan putih, kuning, coklat ya. Nah itu. Nah terus saya berhenti lagi di situ gitu. Memang saya lagi masih muda sih, kegiatan apapun saya ngikut, apa aja saya ngikut gitu, karena saya merasa ke satu masih muda, kedua badan sehat, ketiga ada kemauan gitu. Jadi apa kemauan saya turutin. Ya, sebetulnya kalau pengalaman apapun semua pengalaman saya ikutin, semua pengalaman yang dulu lagi saya muda gitu. Tapi kan sekarang Pondok Gede jauh bedanya dulu sampai sekarang. Sekarang kan Pondok Gede udah lebih maju gitu. Sekarang Pondok Gede kan udah seperti Jakarta, udah nggak seperti dulu Pondok Gede sekarang. Saingan-saingan banyak, sanggar tari juga di sini banyak gitu. Saya juga kan kalau ngajarin menari juga malu, kita udah tua gitu. Ya ketemu sekarang karena kalau senam kan saya suka masih senam ya, walaupun jarang-jarang ya gitu ya. Jadi efeknya ketemu sekarang ya saya sehat aja. Usia saya di 67 tahun aja saya masih aktif ke sana kemari, masih saya naik motor aja masih ke Kerawang kuat gitu. Dan keliling Jakarta sampai ke Cikarang aja saya masih bisa bawa motor. Dan kalau saya ke luar kota masih bisa bawa mobil. Malah saya kalau bawa mobil ke luar kota, misal kayak ke Jogja, kayak ke ke Borobudur, ke Semarang, karena saya kan ada saudara di sana. Jadi itu saya bawa sendiri dan saya nggak pakai kacamata. Karena kalau pakai kacamata malah saya nggak lihat. Kalau nggak pakai kacamata saya dari jauh juga masih saya lihat gitu. Ya saya minta untuk pemerintah, terutama lingkungan Pondok Gede, camatnya apanya, maksud saya karena di sini kan banyak sanggar tari, tolonglah dikembangkan, maksud saya tolonglah ini diperhatikan biar kita di sini malah tambah maju, khusus Pondok Gede ini. Karena di sini udah banyak sanggar-sanggar tari, sanggar apa, kan pemerintah belum peduli, misalnya kayak seperti kecamatan kan dia belum tahu di sini mungkin ada sanggar tari berapa, ada apa. Maksud saya tolong itu diperhatikan, dan setiap ada apa-apa kegiatan di Bekasi tolonglah ditengok itu ada sanggar tari apa yang paling menonjol. Maksudnya untuk kan kalau di Bekasi kan di Kabupaten Bekasi ada pasar seni ya, ada pasar apa kegiatan apa tuh kan setahun sekali. Maksud saya tuh kegiatan di kantor bupati, maksud saya tolonglah lihat di sanggar seni apa yang menonjol di sanggar seni, apa yang mau ditampilkan di sana. Maksud saya biar supaya sanggar-sanggar yang ada di Pondok Gede ini bisa terkenal, maksud saya gitu. Maksud saya pedulilah pemerintah untuk sanggar-sanggar yang ada di Pondok Gede, sanggar-sanggar tari terutama
maksud saya, biar bakat-bakat anak-anak ini bisa berkembang, maksud saya bisa maju gitu, jangan khusus di daerah Pondok Gede aja, maksud saya gitu, biar dia bisa ya, apalagi kalau bisa ke luar negeri kan, tarian Indonesia kan kalau di luar negeri kan seperti Jepang, Hong Kong kan itu paling demen sama tarian Indonesia, apalagi tarian Jaipongan paling demen kan orang-orang barat, maksud saya gitu. Jangan dia melempem di daerah Pondok Gede aja, maksud saya gitu. Demikianlah sosok Hajah Eli Dahlia, seorang penari di era tahun 80-an yang kini mengabdikan dirinya sebagai seorang pendakwah Islam di berbagai aktivitas ibu-ibu pengajian. Dari cerita Hajah Eli Dahlia tadi, ia merasa tubuhnya dalam usia 66 tahun kini masih terasa sehat. Ia berharap dunia tari lebih diperhatikan lagi, biar tambah maju, khususnya di Pondok Gede. Apalagi bisa tampil di tengah masyarakat luar negeri. Itu akan lebih